Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul mahfud wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Musa Boga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang saya hormati, juga anak-anak siswa kelas 6 SD Musa Boga yang saya cintai. Mari kita bersama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa meluangkan waktu bersama-sama berkumpul di halaman SD Musa Boga dengan satu niat, satu tujuan, yaitu melaksanakan buka bersama dalam rangka pesantren Ramadan di SD Musa Boga. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa duduk bersama di sini dengan tidak ada halangan apapun. Mari kita syukuri sama-sama dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita sanjungkan ke pangkat beliau, orang besar di segala zaman, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya mulai dari dunia hingga akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu Wali Murid SD Musa Boga yang saya hormati, anak-anakku siswa kelas 6 yang saya cintai, pada hari ini, bulan ini, kita semua kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Setiap kita kedatangan bulan Ramadan, pasti yang terbenak dalam pikiran kita adalah puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Karena manusia itu ada dua hal dalam isinya, yaitu nafsu dan akal. Kalau akal itu sudah pasti baik, kalau nafsu pasti jelek. Oleh karena itu manusia ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang baik. Itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, baik dalam bentuk fisik, kekurangan dalam bentuk fisik, kelebihan dalam bentuk skill, keahlian, keilmuan, dan kekurangan dalam segi keilmuan atau tidak alim. Ada juga orang yang alim, bisa tahu macam-macam. Itu semua adalah sudah menjadi sunnatullah dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang di akal. Kemudian yang hawa nafsu. Nafsu ini selalu membawa kita kepada kejelekan, membawa kepada keburukan, merayu kepada sesuatu yang tidak benar, sehingga ada iming-iming yang dikira membuat kita enak dan nyaman, tapi ternyata iming-iming hawa nafsu adalah membuat kita menjadi serakah, sehingga kita lupa diri dan lupa daratan. Puasa ini diperintahkan dengan tujuan untuk menahan hawa nafsu. Karena kalau nafsu ini tidak dihukum, akan merajalela. Kalau nafsu sudah merajalela, tidak terkendali lagi, maka akan merusak semuanya, merusak etika, merusak akhlak, merusak sopan santun, merusak tata krama, merusak ilmu.
Ilmu juga bisa rusak dengan adanya nafsu. Kenapa? Karena dengan punya ilmu yang pandai, bisa membaca Quran, bisa alim kitab, itu bisa merusak kalau ditumpangi dengan nafsu. Kenapa? Karena muncul rasa sombong. Saya lebih pandai, saya lebih bisa, saya lebih ngerti ketimbang mereka, daripada mereka lebih pintar saya. Itu adalah nafsu yang selalu menggerogoti akal pikiran kita untuk membawa ke jalan yang tidak benar. Kemudian nafsu ini apabila sudah dihukum dengan puasa, itu dengan tujuan supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu dengan baik, maka kita akan punya perilaku yang baik. Seperti Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Akhlak ini adalah satu-satunya tujuan untuk manusia hidup di dunia, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, kita beribadah kepada Allah, percaya dan yakin dengan adanya Allah. Ya, dan hablum minan nas itu adalah berhubungan dengan sesama manusia dengan cara akhlakul karimah, dengan cara tata krama, etika dan perilaku yang baik kepada orang lain. Itu satu-satunya cara bisa seperti itu, dengan cara menahan nafsu, menahan jiwa yang selalu membawa kita dengan ketidakbenaran. Jadi nafsu ini betul-betul ditahan. Orang Jawa mengatakan bahwa poso itu ngeposke rasa. Jadi rasanya ini diposke dulu, dititipkan dulu, disilent dulu, disimpan dulu rasa-rasa ini. Jadi nafsu itu pengennya ya rasanya macam-macam. Rasa pengen tahu, rasa pengen memiliki, rasa pengen makan, rasa pengen minum, rasa pengen menggunjing, rasa pengen memfitnah, rasa pengen adu domba. Itu semua keinginan si nafsu. Dan kalau kita tidak kendalikan, maka ini akan merusak perilaku, merusak akal. Ketika akal sudah rusak, maka akan membabi buta, akan kehilangan akal sehat. Dan ini sangat berbahaya. Tidak peduli ini profesor, tidak peduli ilmuwan, tidak peduli kiai, tidak peduli ulama, asal masih ditunggangi dengan nafsu di akalnya, menang nafsunya daripada pikirannya, ini akan merusak etikanya, merusak perilakunya, sehingga akan rugi kelak di alam akhirat. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, tentunya dengan ilmu manusia hidup di dunia jadi mudah, dengan iman manusia hidup di dunia jadi terarah. Nah, dengan iman ini kita bisa mengendalikan nafsu itu, menahan nafsu, sehingga perilaku kita, tindak tanduk kita semua menjadi terarah dengan baik, yaitu satu tujuan, lillahi rabbil alamin. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Jadi Allah ini yang mempunyai jagat raya, alam semesta, semuanya milik Allah. Dan Allah yang mengatur, terserah Allah bagaimana mengaturnya. Mau kita diberi hidup, mau dimatikan, mau diberi kesehatan, diberi penyakit, itu semua, diberi kekayaan, diberi kemiskinan, itu semua adalah Allah, qudrat ilahi, Allah yang mengatur semuanya. Dan dengan ilmu, dengan menahan nafsu, dengan iman,
semuanya akan menjadi terarah sehingga kita dengan satu tujuan, yaitu semuanya kembali kepada Allah dan semuanya dari Allah. Semuanya yang kita miliki, baik ilmu, harta, pangkat, jabatan, semuanya dari Allah, dan nanti suatu saat juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin jadi orang pintar, alim, punya ilmu banyak." Kata Nabi, Ittaqullah. Kalau kamu ingin pintar, ingin alim, ingin punya ilmu banyak, punya pengetahuan yang luas, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi dengan takwa kita kepada Allah, dengan takut kepada Allah, malah takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tentunya dengan kita takwa, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mesti Allah bakal senang kepada kita, senang kepada kita. Ketika Allah sudah senang kepada kita, maka tentunya Allah akan memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang bersih, seperti kaca. Kaca ini kalau tidak bersih maka tidak bisa untuk bercermin. Tapi kalau kaca ini penuh dengan debu, tidak bisa dipakai bercermin. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita bersih, maka nur Allah, cahaya Allah, ilmu Allah akan masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau hati kita tidak bersih, ditunggangi dengan nafsu, ditutup dengan nafsu yang menutup hati, maka ilmu Allah, pengetahuan Allah tidak akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu sangat berbahaya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha', Allah akan memberi hikmah kepada yang Dia kehendaki. Tentunya yang dikehendaki Allah adalah orang yang disenangi oleh Allah. Yang disenangi oleh Allah pasti orang yang takwa, karena menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tentu sudah pasti disenangi oleh Allah. Kalau sudah disenangi oleh Allah, pasti Allah menghendaki memberi hikmah kepadanya. Wa may yu'tal hikmah, dan orang yang diberi hikmah itu faqad utiya khairan katsira, maka keberuntungan, anugerah yang baik dan banyak melimpah diberikan kepadanya. Suatu anugerah, rahmat, hidayah kalau sudah diberikan kepada kita, tentu kita akan menjadi baik. Tentu kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa terarah dengan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah takdir Allah. Jadi ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu yang kita cari dengan jerih payah kita, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Itu adalah sunnatullah. Jadi orang yang rajin belajar, orang yang rajin menuntut ilmu, itu pasti akan dimudahkan mendapatkannya. Itu adalah sunnatullah, ilmu yang didapatkan dengan jerih payahnya. Begitu juga rezeki. Orang yang bekerja mendapatkan uang, tidak bekerja tidak dapat uang. Itu adalah sunnatullah. Begitu juga orang sakit, orang yang berobat mendapatkan obatnya. Kalau tidak berobat, berusaha, ya tidak mendapatkan obat. Itu adalah sunnatullah. Tapi jangan lupa, selain sunnatullah ada qadratullah. Qadratullah itu tanpa usaha kita akan mendapatkannya. Contohnya, ilmu kita tidak berusaha, kita tidak belajar, kita tidak sekolah, tapi dapat ilmu, yaitu ilmu
apa? Ilmu hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Yang orang mengatakan yang terkenal ilmu ladun. Ilmu ladun itu ilmu yang diturunkan dari Allah langsung kepada kita sehingga kita bisa mengetahui pengetahuan. Sesuatu pengetahuan apapun bisa kita dapatkan, bisa mengetahui banyak pengetahuan, dan ketika mengetahui banyak pengetahuan kita tidak boleh sombong atau harus bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka pengetahuan itu akan hilang, sirna dengan sendirinya, karena nur Allah, cahaya Allah tidak mau menempel di hati orang yang ditunggangi nafsu. Begitu juga itu adalah qudratullah. Ayatnya itu tadi Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Yang dikehendaki dengan syarat harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki, mencari nafkah juga begitu. Kalau manjada wajada, orang yang kalau misalnya orang yang bekerja keras adalah orang yang paling mendapatkan rezeki banyak, maka pekerja keras, mereka para petani kuli bangunan yang meneteskan keringatnya ketika bekerja, mereka yang berolahraga dengan otot, naik ring, petinju dan sebagainya, itu tentunya mereka mendapatkan penghasilan yang paling banyak. Itu ternyata tidak dikalahkan dengan orang yang duduk manis di kantor pakai dasi, mendapatkan order miliaran, dan itu dalam 1 jam bisa mendapatkan hasil yang miliaran juga. Itu tadi yu'til hikmata may yasha. Kemudian orang yang sakit juga begitu. Ada yang berobat dan berobat itu bisa sembuh, itu adalah sunnatullah. Tapi ada juga yang tidak berobat, cukup minum dengan air putih karena mau berobat tidak punya uang. Bagaimana dia mau berobat? Pemerintah bagi kartu kesehatan agar berobat gratis, ternyata ada 1 orang yang tidak mendapatkan kartu. Ketika sakit bingung tidak bisa berobat, akhirnya sudah berserah diri, minum air putih, bacakan bismillah, berdoa kepada Allah agar disembuhkan, alhamdulillah dikabulkan, sembuh. Itu adalah qudratullah. Jadi tidak bisa kita pungkiri, ada sunnatullah dan ada juga qudratullah. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang duitnya banyak adalah orang yang paling pintar, kalau begitu para profesor adalah orang yang paling kaya, duitnya paling banyak. Ternyata tidak. Tidak semua profesor itu kaya. Karena apa? Karena qudratullah. Jadi ilmu, rezeki, sehat, kaya, miskin, semua kembali kepada Allah. Allah yang memberikan dan kita hanya bisa menerimanya. Dan kita harus menahan nafsu. Ketika kita bisa menahan nafsu, maka kita pasti menerima qadar dan ketetapan Allah. Kalau kita bisa menahan nafsu kita sehingga kita bisa mampu menerima qadar dan qadarnya ketetapannya Allah, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka ketika kita sudah ridho, Allah juga memberikan ridhonya kepada kita. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa menahan nafsu kita, nafsu amarah, nafsu angkara murka, nafsu serakah, semua kita simpan dulu, kita buang dulu, sehingga kita nanti keluar Ramadan menjadi orang yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.